Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membuktikan praktikum dan penerapan resonansi bunyi. Perkenalkan, nama saya Serafina Marsayu Zahrani. Nama saya Mutiara Hadijah. Nama saya Alfitriani. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membuktikan resonansi bunyi pada gelas kaca. Alat dan bahan: gelas kaca berwarna makanan dan air. Ada 4 gelas di depan saya yang berisi full air. Ini 3/4 air, yang di sini 1/2 air, yang sini 1/4 air. Kita masuk ke langkah-langkah pertama, yaitu kita mulai dari gelas pertama yang full air. Kita masukkan 3 ruas jari, lalu muter ke sini. Selanjutnya, putarlah keliling bibir gelas. Selanjutnya kita lakukan ke gelas kedua, ketiga, dan keempat. Pada percobaan pertama, dapat kita lihat dan dengar bahwa gelas yang terisi full air akan menghasilkan suara yang lebih lemah dan berat. Pada percobaan kedua, suara yang dihasilkan oleh gelas yang terisi 3/4 air sedikit lebih nyaring dari percobaan pertama yang terisi full air. Pada percobaan ketiga, oleh gelas yang terisi 1/2 air, suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari percobaan sebelumnya. Percobaan terakhir, gelas yang terisi 1/4 air, suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari 3 percobaan sebelumnya. Mengapa demikian? Pada percobaan pertama, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih lemah dan berat? Karena pada percobaan pertama, pada gelas yang berisi full air tidak terdapat kolam udara. Karena itulah bunyi yang dihasilkan lebih lemah dan berat. Pada percobaan kedua, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada pada percobaan yang pertama? Karena pada gelas yang berisi 3/4 air masih terdapat kolam udara, sehingga bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada percobaan yang pertama. Pada percobaan ketiga, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada pada percobaan pertama dan kedua? Itu karena kolam udara yang dihasilkan oleh gelas yang terisi 1/2 air lebih besar daripada pada percobaan pertama dan kedua. Karena itulah bunyi yang dihasilkan pada percobaan ketiga lebih nyaring daripada pada percobaan pertama dan kedua. Pada percobaan keempat, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada percobaan-percobaan sebelumnya? Karena kolam udara yang dihasilkan oleh gelas yang berisi 1/4 air lebih besar daripada ketiga percobaan sebelumnya. Sehingga bunyi yang dihasilkan akan lebih nyaring daripada pada percobaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau sumber getarannya itu adalah gelas yang disentuh. Gelas disentuh supaya menghasilkan bunyi. Peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Jadi yang ikut bergetar adalah udara yang ada di dalam gelas tersebut. Di dalam gelas terisi air yang berkurang di setiap gelasnya. Tujuan dari mengurangi air tersebut adalah untuk memperbesar kolom udara. Nah, itulah yang menyebabkan kuat lemah atau nyaring atau tidaknya bunyi yang dihasilkan. Apa sih hubungannya praktikum ini dengan resonansi? Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Yang ikut bergetar apa sih? Yang ikut bergetar adalah udara di dalam gelas itu. Sumber bunyinya adalah gelas yang disentuh. Jadi, praktikum resonansi ini sudah kita buktikan ya guys. Kesimpulan yang kita dapat dari percobaan tersebut adalah peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Maka dari itu, kolom udara mempengaruhi besar atau kecilnya frekuensi bunyi yang dihasilkan. Semakin besar kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan lebih besar dan nyaring. Sebaliknya, semakin kecil kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan semakin lemah dan berat. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.